di Pilpres, nggak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan itu harusnya kita bersatu kompak. Kalau terlalu sering monolog itu nantinya lupa mendengar apa yang sesungguhnya jadi aspirasi rakyat. Nah, dan dialog. Semua kritikan baik, tapi kalau kritik berdasarkan suatu kebencian dan kok mengada-ada dan kok tidak punya data, itu menurut saya kurang baik. Harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik di Pilpres, nggak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan itu harusnya kita bersatu kompak. Kalau terlalu sering monolog itu nantinya lupa mendengar apa yang sesungguhnya jadi aspirasi rakyat. Nah, dan dialog itu tidak selamanya yang diungkapkan enak di telinga, tapi sesungguhnya pandangan yang diungkapkan walaupun tidak enak di telinga, dia enak untuk masa depan kita bersama. Itu namanya kritik. Jadi syarat pemimpin itu adalah orang memiliki pengikut. Mengapa orang diikuti? Karena dipercaya. Nah, dipercaya rumusnya tadi tuh. Insya Allah kalau Anda pegang rumus itu, jalankan, insya Allah Anda akan dipercaya dan insya Allah akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi nanti maju ke level global, itu begitu. Lalu pertanyaannya, saya bidangnya sains Pak. Memangnya kalau sains kenapa? Ada masalah. Di Malaysia, Perdana Menteri amat panjang, seorang dokter, namanya Mahathir Mohamad. Ada masalah. Menteri Luar Negeri Singapura adalah dokter mata. Jadi Menteri Luar Negeri. Ketika kompetensi yang Anda miliki dipakai untuk kepentingan orang banyak, maka Anda sudah berada di wilayah publik. Dan pada waktu itu tidak terbatas lagi dengan fakultas. Jangan pernah menganggap fakultas itu membatasi perjalanan Anda di masa depan. Fakultas itu adalah proses pembelajaran di sebuah bidang. Tapi jadilah pemimpin yang insya Allah akan bisa menggerakkan masyarakatnya di bidang apapun sesuai bekal Anda. Valid yang disampaikan oleh Husnun tadi. Banyak kita sekarang, anak-anak muda, merasa terganggu untuk berada di Indonesia bukan karena kesempatannya yang besar, tapi karena minimnya integritas dan meritokrasi. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena saya ingin bekerja, tapi saya ternyata harus kompromi praktek korupsi. Saya ingin usaha, harus izin, harus nyogok, harus berikan setoran. Betul nggak teman-teman? Praktek-praktek ini yang membuat negeri kita dijauhi dunia internasional dan bisa ditinggalkan oleh anak-anak muda berprestasi di negeri ini. Yang berprestasi akan merasa kalau kami berada di sini kami harus kompromi pada praktek korupsi dan prestasi tidak dihargai, maka bisa keluar. Yang dari dalam nggak mau masuk. Jadi Husnun, ini adalah problem genting untuk Indonesia. Kalau Indonesia tidak membereskan, maka kita akan mengalami stagnansi di dalam perjalanan ke depan. Dunia internasional meninggalkan, tidak ada orang mau investasi pada perusahaan Anda, pada kegiatan Anda ketika bukunya tidak jujur. Betul nggak teman-teman? Nah mungkin kalau Indonesia laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan fakta, tidak akan bisa dapat pinjaman. Betul nggak teman-teman? Kenapa rating-rating kita turun? Salah satu sebabnya karena diragukan datanya. Bahkan prediksi tentang penurunan harga minyak di Indonesia, di Asia, satu-satunya negara yang diberi tanda kutipnya itu apa? Tidak bisa diprediksi datanya, itu hanya Indonesia. Karena data kita belum tentu mencerminkan faktanya. Itu yang membuat dunia internasional sekarang menjauh dari Indonesia.
Tadi satu kata, integritas. Yang kedua, meritokrasi. Meritokrasi itu apa sih? Posisi berdasarkan prestasi. Yang berprestasi dikalahkan. Dan ini teman-teman terasa sekali. Anda perhatikan, Indonesia di dalam Olimpiade kemarin, bisa dapat emas nggak kita? Dapat. Apa dapat emasnya? Panjat tebing. Panjat itu. Angkat besi, apa lagi? Bulu tangkis ya. Perhatikan, semua sifat olahraganya tunggal, bukan bergu. Kenapa bergu kita nggak pernah berhasil? Saya mengalami ketika tugas gubernur. Pelatih-pelatih klub U15, U14 berkeluh kesah, Pak, kita membentuk kesebelasan, titipan dari mana-mana datang. Akhirnya 7 berdasarkan prestasi, 4 titipan, jadi kesebelasan. Tapi kalau tunggal nggak berani titip. Mau ikut Olimpiade Fisika, kita sampai internasional, berani nggak titip untuk Olimpiade Fisika? Nggak bisa, nggak mungkin. Titip Olimpiade Matematika, bisa tidak? Nggak bisa. Panjat tebing pakai titipan? Nggak bisa. Ini problem di kita, karena kita tidak pegang integritas. Jadi, Gus Nun, bagaimana menjaganya? Cari yang saya sebut tadi, pulau-pulau integritas. Cari institusi berintegritas. Banyak di Indonesia. Anda di dunia swasta ada, di pemerintahan ada, tapi minim memang. Tantangannya besar. Tapi kalau Anda petarung, pilihlah rute yang penuh dengan pertarungan. Iya. Luar biasa, di tengah hiruk pikuk politik Indonesia hari ini, satu kata mulai sering terdengar di ruang publik, yaitu kepercayaan. Kepercayaan yang dulu begitu mudah diberikan, kini menjadi sesuatu yang mahal. Rakyat tidak lagi sekedar mendengar, mereka mengamati. Tidak lagi hanya percaya, mereka membandingkan. Dan dari situlah muncul berbagai kritik terhadap para pemimpin, termasuk kepada Prabowo Subianto. Sebagian suara publik mulai mempertanyakan, apakah yang selama ini disampaikan benar-benar berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Istilah omon-omon pun muncul, menjadi simbol dari keresahan, sebuah ungkapan sederhana namun syarat makna, menggambarkan janji yang terdengar besar, tetapi belum sepenuhnya terasa dampaknya oleh masyarakat luas. Namun penting untuk dipahami, ini bukan sekedar soal kata-kata, ini adalah soal persepsi, soal jarak antara harapan dan realitas. Ketika rakyat dijanjikan perubahan, mereka menunggu bukti. Ketika dijanjikan kesejahteraan, mereka berharap merasakannya secara langsung. Dan ketika harapan itu terasa belum terpenuhi, maka yang muncul bukan hanya kritik, tetapi juga kekecewaan. Di sisi lain, dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan menekankan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berbicara, tetapi juga menginspirasi. Ia menyinggung bahwa seorang pemimpin harus mampu membangun dialog, bukan sekedar menyampaikan monolog. Pernyataan ini seolah menjadi cermin bagi kondisi yang sedang terjadi. Karena dalam sistem demokrasi modern, komunikasi bukan lagi satu arah. Rakyat ingin didengar, bukan hanya diarahkan. Mereka ingin dilibatkan, bukan sekedar menjadi penonton. Di titik inilah, isu yang lebih dalam mulai terlihat. Apakah Indonesia sedang menghadapi krisis integritas? Krisis integritas bukan berarti semua hal buruk, bukan berarti tidak ada kerja nyata, tetapi ini adalah kondisi di mana kepercayaan publik mulai terkikis, perlahan namun pasti. Ketika transparansi dipertanyakan, ketika janji politik tidak lagi terasa kuat, ketika komunikasi terasa jauh dari realitas sehari-hari, maka yang muncul adalah keraguan. Dan keraguan adalah awal dari hilangnya kepercayaan. Bagi sebagian pendukung Prabowo Subianto, kritik-kritik ini dianggap tidak adil. Mereka melihat ada berbagai program yang telah berjalan, ada upaya yang dilakukan, dan ada hasil yang mungkin tidak selalu terlihat secara instan. Namun di sisi lain, para pengkritik melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menilai bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kerja, tetapi juga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Bukan hanya hasil, tetapi juga kejelasan arah. Dua perspektif ini terus bertemu dan terkadang bertabrakan di ruang publik. Lalu di mana posisi kebenaran? Mungkin kebenaran tidak sepenuhnya berada di satu sisi, karena dalam politik
Persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas. Jika rakyat merasa tidak terwakili, maka bagi mereka itulah kenyataan. Jika mereka merasa tidak terinspirasi, maka disitulah masalahnya. Terlepas dari beberapa banyak program yang sudah dijalankan, dan disinilah tantangan terbesar seorang pemimpin. Bukan hanya bekerja, tetapi juga memastikan bahwa rakyat memahami dan merasakan hasil dari pekerjaan tersebut. Sejarah telah menunjukkan bahwa pemimpin besar bukan hanya diukur dari apa yang mereka lakukan, tetapi juga dari bagaimana mereka membangun kepercayaan. Kepercayaan tidak lahir dari satu pidato, tidak juga dari satu program, tetapi dari konsistensi hari demi hari, keputusan demi keputusan. Ketika kata-kata selaras dengan tindakan, kepercayaan akan tumbuh. Namun ketika ada jarak di antara keduanya, sekecil apapun, rakyat akan mulai mempertanyakan. Apalagi di era digital seperti sekarang, informasi bergerak cepat. Opini terbentuk dalam hitungan detik, dan satu pernyataan bisa langsung menjadi bahan perdebatan nasional. Istilah omon-omon mungkin terdengar sederhana, bahkan cenderung ringan. Namun di baliknya ada pesan serius. Rakyat ingin bukti, bukan sekedar janji. Mereka ingin melihat perubahan yang nyata. Mereka ingin merasakan dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, mereka ingin percaya lagi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan itu? Apakah dengan memperbanyak komunikasi? Ataukah dengan mempercepat realisasi program? Atau mungkin keduanya harus berjalan bersamaan? Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan. Ini tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana seorang pemimpin berdiri di hadapan rakyatnya, bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai simbol harapan. Dalam konteks ini, kritik yang muncul baik dari Anies Baswedan maupun dari masyarakat luas sebenarnya bisa menjadi momentum. Momentum untuk refleksi, momentum untuk evaluasi, dan momentum untuk memperbaiki arah. Karena kritik, sekeras apapun, pada dasarnya adalah bentuk kepedulian. Ia menunjukkan bahwa rakyat masih peduli, rakyat masih berharap, masih ingin melihat perubahan ke arah yang lebih baik. Namun jika kritik terus diabaikan, jika suara rakyat tidak lagi didengar, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan tetapi juga harapan. Dan ketika harapan hilang, nah disitulah krisis yang sesungguhnya dimulai. Indonesia bukan kekurangan pemimpin, Indonesia juga bukan kekurangan ide, tetapi Indonesia membutuhkan satu hal yang semakin langka. Apa itu? Integritas. Integritas untuk berkata jujur, integritas untuk bertindak konsisten, dan integritas untuk mengakui jika ada yang perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya rakyat tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya ingin kejujuran, mereka hanya ingin kesungguhan, dan mereka hanya ingin bukti pemimpin mereka benar-benar bekerja untuk mereka, bukan hanya berbicara tentang mereka. Nah, di tengah semua perdebatan ini, satu hal menjadi jelas. Era sekadar bicara sudah lewat. Hari ini adalah era pembuktian. Dan di era ini setiap kata akan diuji. Setiap janji akan ditagih. Dan setiap pemimpin akan dinilai bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari apa yang benar-benar mereka lakukan.